istilah asli terhadap barang bukti. Kemudian barang bukti CCTV yang kemudian tadi kesimpulan dari penasihat hukum bahwa kita di dalam persidangan ini melihat, saya pikir tidak fair, tidak pas ketika persidangan itu kemarin. tidak perlu dipersoalkan lagi, karena ketika tayangan CCTV semua baik penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum kan menanggapi dan bertanya tentang itu. Jadi saya pikir sudah tidak perlu kita persoalkan lagi, ya. Adapun kalau keberatan akan tetap kita catat, ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pendapat umum mengatakan kalau orang melakukan membunuh dengan cara racun itu adalah orangnya tidak nampak. Pendapat umum. Apa pendapat saudara? Apakah lazim kalau ada seseorang melakukan pembunuhan berencana tapi orangnya ada di depan-depan orang itu yang bersangkutan? Apakah itu lazim atau tidak? Bisa saja terjadi. Lazim enggak? Tapi kan sudah kan umum. Keberatan lagi. Itu ada. Saya nggak tanya bisa terjadi, lazim atau tidak? Ada banyak pendapat tentang hal tersebut dan itu di luar kompetensi saya. Jadi kalau hal itu tidak kompetensi saudara, padahal saya tanyakan lazim atau tidak. Bicara Umum, tidak tentang umum. pembunuhan, Pak, ada banyak hal yang bisa menjadi motif dan kalau kita bicara tentang manusia, ada banyak hal yang bisa dilakukan. That's the mystery of how human works in their mind. Tapi dalam hal ini memang bukan kompetensi saya untuk menjawab. Baik, jadi saudara tidak mau menjawab ya. Pertanyaan terakhir. Tadi saudara mengatakan adalah umumnya orang mempunyai kebiasaan untuk menolong orang kalau ada suatu kejadian. Umumnya. Iya. Tapi saya ingin bertanya, ketika peristiwa Mirna pingsan, di sana tamu-tamu banyak. Di meja-meja lain banyak orang tamu. Tapi tidak semuanya datang berdiri untuk menolong Mirna. Apakah itu? Bagaimana saudara jelaskan itu? Berata Yang Mulia, ini sudah menilai pengunjung kafe juga ikut dinilai, nanti jadi kemana-mana ini. Bukan, ini kan pertanyaan Mohon umumnya. supaya fokus pada... Jawab aja lah, makanya jawab saja. Ya. Begini. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak bisa, tidak. Iya, Yang Mulia. Jadi begini, pada saat kejadian itu terjadi, kalau kita lihat dari gestur pengunjung, kita lihat ada orang-orang yang menunjukkan keingintahuan, curious, ada yang diem aja. Gitu. Terutama pada saat kemudian dari kafe sendiri ada tindakan untuk membantu menangani Mirna. Jadi di situ kalau mau disimpulkan, apakah mereka tidak peduli dari gesturnya? Mereka menunjukkan kepedulian. Mereka dari ekspresi wajah, mereka ada kepedulian. Apakah kemudian mereka melakukannya, bertindak? Di situ memang tidak tampak. Nah, jadi artinya kan gestur ada kepedulian, tapi apakah mereka menolong? Saya tidak lihat menolong. Jadi apa kesimpulan saudara? Tidak menolong. Pak, kita bicara tentang kelaziman, memang ketika ada situasi genting, orang akan secara otomatis terpanggil untuk menolong, terutama jika dia adalah orang yang satu secara posisi dekat, kedua ada keterikatan, apapun juga bentuk keterikatan emosi atau relasi, dan yang ketiga adalah ketika nggak ada orang lain yang membantu dia. Jadi kalau di sini kita kaitkan dengan pengunjung kafe, satu dia memang nggak kenal, kedua Mirna bersama Jessica dan Hani, dan kemudian ada orang-orang kafe yang kemudian ikut membantu dia. Jadi meskipun ada gerak dari meja di depan untuk bertindak,
mereka duduk kembali. Tapi gerak itu adalah indikasi bahwa ada gerak untuk bertindak. Saudara mengatakan terminologi umumnya. Lantas barusan saya tanya bahwa orang menolong itu juga terkait dengan kedekatan, hubungan, dan sebagainya. Saya menjelaskan tentang psikologi, Pak, bukan kriminologi. Cukup ya. Baik, kami tandaskan lagi. Ini terkait tadi pertanyaan penasihat hukum dengan jawaban Ya, Yang saudara Mulia. ya. Itu adanya keterkaitan perilaku atau apakah ada keterkaitan perilaku petugas-petugas dari Olivier seperti ketika terjadi penyajian atau peracikan kopi oleh Rangga yang masih bening gelas ya sesuai CCTV yang kita lihat, hingga penyajian kopi oleh Agus Triyono ke meja, lalu penyajian koktail 2 gelas oleh Marlon, hingga pengambilan gelas koktail itu. Di sana ada tidak saudara mencoba atau menganalisis perilaku-perilaku mereka terkait kecurigaan ada sesuatu yang terjadi di dalam penyajian menu tersebut dihubungkan dengan perilaku ya daripada terdakwa yang mana saudara tadi menyimpulkan. Nanti akan saya teruskan pertanyaan itu. Itu dulu. Ada tidak saudara menilai, meneliti perilaku-perilaku yang janggal di sana? Terus terang Yang Mulia, kecurigaan terhadap nama-nama yang Mulia sebutkan tadi ada. Ada. Ada, karena Kecurigaan. bagaimanapun juga kecurigaan ada, Pak. Jadi, Apa itu? Mengenai apa? Jadi tentang manipulasi dari minuman itu ada. Lalu fokus pengamatan memang pertama dilakukan kepada Jessica. Mengamati Jessica dengan perilaku apa yang ditampilkan tadi yang sudah kita bahas sejak pagi, Ya. itu kita pending dulu dan kita melihat kemungkinan-kemungkinan dari adakah orang-orang lain, jadi segala macam aspek, adakah mungkin orang-orang lain yang juga sebetulnya berpotensi untuk melakukan manipulasi. Jadi siapa aja, itu adalah 3 nama yang Bapak sebut tadi. Agak keras suaranya. 3 nama yang Bapak sebut tadi, Pak. Nah, dari 3 nama tersebut, kami mencari tahu orang-orang ini siapa. Iya. Bartender, server. Ada 2 server di situ. Si bartender menyiapkan minuman. Dan dari yang dilihat di CCTV, proses menyiapkan minuman itu adalah proses yang merujuk kepada SOP, adalah proses yang memang umumnya dilakukan. Menyiapkan kopi, menyiapkan koktail, dan apapun juga, pokoknya intinya menyiapkan minuman di situ. Terus. Dan dari SOP tersebut, saya melihat tidak adanya gerak-gerik yang menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan bisa memanipulasi. Maksudnya begini, Ya. gerak-gerik yang ditampilkan adalah gerak-gerik yang wajar, Pak. Yang Jadi dilakukan oleh bartender. Petugas-petugas Olivier. bartender dulu, Pak, Oh, dalam bartender. menyiapkan minuman. Kemudian karena itu tempatnya terbuka, Ya. kemudian tempat yang umum dan sumber dari bahan-bahan racikan minumannya juga ada di tempat yang terbuka, sehingga kemungkinan untuk bisa memanipulasi itu bisa disingkirkan. Berarti ketika minuman jadi dalam kondisi yang oke. Oke. Kemudian dari situ dibawa oleh server ke meja. Alur server untuk ke meja itu alurnya adalah alur yang terbuka juga. Ya. Berarti dari meja bartender dibawa server ke meja